Pertanyaan dari Bu Sandra, ada dua pertanyaan ini Pak. Satu, pernahkah berkelahi Pak ketiga putra Bapak? Bagaimana penyelesaiannya? Dua, bagaimana cara putra-putra Bapak menghadapi ujian nasional? Pertanyaan Ibu Sandra. Oh Sandra, ya selamat malam Bu Sandra. Ini terima kasih pertanyaan yang bagus. Gini, anak berkelahi itu pasti ada, pasti. Ini bagian dari proses pendewasaan. Namanya anak kok tidak pernah berkelahi itu malah nggak normal itu. Mempertahankan mainannya, mempertahankan teritorialnya, kan itu penting. Nah, memang berkelahi itu bagian dari proses negosiasi. Nah, caranya gimana kalau berkelahi ya? Kita ya memang harus berikan penjelasan, asalkan tidak membahayakan. Memang pernah ya berkelahi sampai berantem itu ya pernah saya juga. Pernah juga. Tapi itu sepanjang tidak membahayakan ya kami masih dalam toleransi. Tetapi memang harus ada penjelasan-penjelasan. Mungkin dulu sebelum saya memperoleh ilmu parenting, kita bisa mengalahkan kakaknya, kamu yang paling disalahkan. Kita tidak bisa, tapi setelah parenting harus kita cari duduk persoalannya bersama-sama. Biasanya kan saling mengadu. Kalau masih kecil, biasanya memang waktu belum punya ilmu parenting, yang kecil dimenangkan. Padahal belum tentu. Ini yang nggak boleh. Jadi memang ini proses-proses pendidikan seperti ini kami terus terang aja masih perlu belajar, apalagi sekarang sudah dewasa, nanti sudah nikah, bisa berantem, pasti ada, tapi tentu harus belajar lagi dan belajar lagi. Itu caranya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, apa tadi kedua Mas? Ujian Pak, bagaimana ujian. Nah, Bapak menghadapi ujian nasional? Ya, ujian sebetulnya, ujian itu pengalaman soal-soal ujian itu ternyata kalau mau konsentrasi itu 6 bulan atau 3 bulan itu bisa dipelajari, karena yang diujikan kan hanya 5 atau 6 pelajaran, tidak banyak. Nah, sebetulnya ujian saat ini, mohon maaf ya, ternyata ujian itu hanya memilih A, B, C, D, E, memilih saja. Iya, memang sekarang ada teori soal-soal yang memecahkan persoalan, tetapi sebetulnya sangat sedikit, dan proses pemilihan itu bisa dipelajari, dan ini ada boleh dengan bimbingan tes dan sebagainya. Tetapi kan di dalam proses ujian nasional tidak perlu 3 tahun, kalau perlu 2 tahun mencari potensinya, atau 2 tahun setengah mencari potensi unggulnya, setengah tahun kursus untuk menyelesaikan ujian nasional. Dan itu kan diikuti dengan ujian paket sekarang ini, kesetaraan. Dan itu juga sudah diakui. Nah, kita tinggal ikut saja, memudahkan kita semua. Dan itu sepertiga dari proses pembelajaran. Knowledge saja, ini keterampilan kita peroleh, attitude. Jadi sebetulnya attitude itu dengan agama, keluarga, sikap kerja dan sebagainya. Nah, kita keterampilan ini yang kita dorong untuk. Nah, ini jasa sepertiga saja. Ujian nasional ini sepertiga, kalau boleh dianalogkan. Jadi sebetulnya kita kejar yang 2 saja, sikap dan keterampilan, baru sebagian. Artinya selama 2 tahun itu, kalau di 3 tahun sekolah itu cukup cari potensi unggulnya, setahun untuk menaklukkan pilihan soal yang untuk ujian nasional itu. Kira-kira seperti itu. Dan sepertinya tahun 2021 sudah kata Mas Menteri dihapuskan. Ya apalagi itu. Ya, memang iya ya. Ya, kalau seandainya masih jalan ya sebetulnya itu model penaklukan soal itu. Ya rupanya sulit Pak ya untuk mempersiapkan 6 bulan, setahun lah. Ya kira-kira. Ini kayaknya agak menyambung juga pertanyaannya, agak terkait dengan pertanyaan sebelumnya dari Bunda Yasmina. Satu, bagaimanakah? Ya, Yasmina Pak. Yasmina, oh iya. Satu, bagaimanakah jadwal harian anak-anak Bapak? Kalau ada jadwal contohnya mungkin bisa ditunjukkan.
menentukan. Dua, siapakah yang membuat jadwal untuk kegiatan anak-anak? Soalnya ketika homeschooling, Pak. Oke. Kemudian ketiga, apakah anak-anak Bapak mengikuti sanggar kegiatan belajar? Nomor satu, mohon maaf, saya nggak nomor satu. Jadwal, Oh. bagaimanakah jadwal harian? Oh, jadwal harian, oke. Siapakah yang membuatnya? Nomor Oh, dua. ya, oke. Terus yang nomor 3, Apakah ikut ke sanggar. SKP atau PKBM? Oke, ya. Oke. Kalau yang jadwal ini mungkin saya berikan contoh gimana? Boleh? Ya. Share lagi, Pak. Ya, saya share contoh ya untuk jadwal ya. Ini gambar ini Givara Prayuda. Ini setiap kali ke rumah neneknya, kakeknya yang di Temanggung pasti masuk ke ruang desain di rumah mertua saya itu di rumah di Temanggung itu percetakan. Nah, Yuda itu pasti masuk ke ruang desain. Baik itu mesin ketik untuk ngetik maupun komputer desain itu. Jadi tiap hari pasti kalau sana langsung masuk ke ruang itu. Nah, ini contoh ciri sebetulnya sudah menunjukkan sejak kecil. Ini kelihatan nggak Mas ini? Kelihatan, Pak. Eh, Jadwal harian Yuda. Contoh harian Yuda. Senin bangun pagi itu jadi cuti dan sholat, mandi, olahraga, main komputer, makan, nonton SpongeBob, belajar IPA IPS. Nah, sebenarnya belajar IPA IPS boleh juga. Istirahat, sholat, makan, istirahat. Loh, kok banyak istirahatnya, enak ya. Mandi, les. Nah, itu menjawab pertanyaan ketiga tadi. Bisa les desain grafis, bisa les dengan online gitu. Dia itu belajar matematikanya IPA itu online. Online saja, online yang dapat sertifikat online itu. Nanti mungkin suatu saat saya contohkan. Main bola, ngaji. Nah, ngaji itu bagian karakter. Makan, sholat, nonton TV, tidur. Nggak ada pekerjaan mengerjakan pekerjaan rumah, PR nggak ada. Nah, jadi ya ini Givara Prayuda sendiri kita harus diskusikan dengan anaknya bareng-bareng karena orang tua memfasilitasi. Ini hampir sama, kecuali hari Sabtu Minggu itu banyak bebasnya, dia mau kemana saja bebas tidur gitu aja. Itu kira-kira. Nah, ini mengapa dia ada les desain grafisnya cukup panjang? Karena memang sudah menentukan bahwa saya adalah menjadi seorang arsitek atau desain grafis. Itu dan les bahasa Inggris, belajar dari kira-kira itu. Jadi jadwalnya kira-kira seperti itu. Apakah ikut ke lembaga SKP atau PKBM? Kalau mau ujian, ya ketika mendekati ujian supaya dia dapat slotnya. Ujian nasional tadi. Iya, itu kira-kira. Oke. Nah, mandiri, sebetulnya kita mandiri, lebih ke mandiri. Iya, memang homeschooling informal kan Pak. Kalau Betul. PKBM itu kan sebetulnya non formal. Iya, oh ya. Memang ada kewenangan bagi homeschooler itu untuk mengelola mandiri. Ya. Gitu. Karena kebetulan kami juga pengelola di sini Pak. Oh mantap, PKBM ya. Ya udah, nanti kan banyak yang kursus gitu itu ya, udah. Ya semoga saja suatu membantu apa tadi memfasilitasi teman-teman yang homeschooler karena kebanyakannya lembaga-lembaga pengelola pendidikan non formal juga tidak terlalu memahami potensi homeschooler begitu. Iya. Sekarang ini ya Ujungnya untuk sistem sekolahan lagi yang dijalani kan. betul. Memindahkan. Itu yang sebetulnya keliru, bukan keliru sih, tapi ini menjadi nggak tepat ketika kurikulumnya itu hanya kurikulum sekolah dipindahkan ke rumah atau ke tempat kursus. Itu stres lagi si anak nanti. Jadi jangan kurikulum yang sejibun itu digeser ke rumah atau digeser ke tempat PKBM itu, tempat kursus. Sekolah aja kalau gitu kan.
sekolah aja sama aja. Jadi sama saja nanti PR-nya banyak, jadi banyak gitu kira-kira.